belum semangat, salam ulang sekali lagi. Burung merbuk si burung malam mencari makan di pinggir kali. Ini ibu-ibu yang gak semangat jawab salam, kudoakan lakinya kawin lagi. Hati-hati bu, gak semangat ibu jawab salam kawin lagi bapak tuh. Ayo kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak takut ibu dua bapak kawin lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin lihamidi syukri wa amr billahi liqiyami bi amri. Salatu wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama kami hormati dan yang dimuliakan Allah, para pendiri kemudian struktur yayasan yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, kemudian para bapak dan ibu tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Kita berdoa bapak ibu, mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak banyak yang saya sampaikan. Haul bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada aliran pahala yang sangat luar biasa. Sampai Nabi Muhammad itu mengatakan dalam kitab Mukhtarul Haris karangan Sayyid Al-Hashimi, apa kata beliau? Laula akhartani ila ajalin qarib. Di hadis lain bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau itu dalam Quran, di hadis apa? Orang yang berada di dalam kubur, dia akan minta sama Allah, ya Allah lima takfi min darbi. Bukan hanya minta, bahkan dia bertanya pada saat itu, kenapa? Mungkin dia kena siksa sama malaikat di dalam kubur awalnya. Tapi di tengah-tengah perjalanan bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lima takfi min darbi, itu dia tanya sama malaikat, wahai malaikat, tadi kau pukul aku, tadi kau cambuk aku, tadi habis kau libas aku, lima takfi min darbi. Wahai malaikat, kenapa kau berhenti hari ini memukulku? Kenapa tadi kau siksa aku? Sekarang kenapa kau berhenti memukul dan menyiksaku? Apa kata malaikat? Bagaimana aku bisa memukulmu? Aku mendengar ada anakmu yang hari ini soleh, dia bacakan sepucuk surah Al-Quran untukmu. Lima takfi min darbi. Bagaimana aku bisa memukulmu? Bagaimana aku bisa mencambukmu? Aku mendengar ada dulu sekolah yang kau bangun. Dulu sekolah itu dengan darah kau bangun pada saat itu. Dan hari ini banyak anak-anak di dalamnya menghafal Quran, banyak anak-anak itu mengaji, belajar ilmu agama, yang setiap detik mengalir pahalanya kepadamu. Dan alhamdulillah bapak ibu yang dirahmati Allah, kita doakan mudah-mudahan ayahanda kita Saidan diterima Allah, ditempatkan Allah di tempat terbaik dalam surganya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua bapak ibu yang dirahmati Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu itu akan mengalir terus kepada almarhum ayahanda kita Dr. Handus Haji Saidan bin Arsan dan ibunda kita Hajjah Ngatina, yang insya Allah setiap detik, setiap langkah, bahkan setiap waktu, berapa banyak orang yang terlahir dari sekolah ini, berapa banyak generasi yang terjaga dari sekolah ini, berapa banyak generasi yang keluar dari sekolah ini, mereka tahu membaca Al-Quran, mereka bukan hanya tahu membaca, bahkan mengamalkan. Maka selama itu pula lah mengalir pahalanya untuk almarhum ayahanda kita. Makanya luar biasa bapak ibu yang dirahmati Allah. Saya sering lagi bilang sama para orang tua, Pak Bu, kita juga jangan mau ketinggalan. Apa itu Ustaz? Pak Bu, kalau kita punya anak kecil, bayi, itu seringlah walaupun kita dari luar capek, begitu pulang gendong anak cucu kita, bacakan apa? Minimal surah Al-Fatihah sering kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa
Maka sampai besar dia baca surah Al-Fatihah, sampai kapanpun dia baca surah Al-Fatihah, mengalir surah Al-Fatihah itu pahalanya sama kita orang tuanya. Alhamdulillah. Maka jangan lewatkan kesempatan mengajarkan surah Al-Fatihah sama anak-anak kita. Agar apa? Pahala kita sama Bapak Ibu, mengalir juga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ya aku Al-Fatihah baca Quran agak payah. Selawat boleh? Boleh. Bu, punya anak, punya cucu, gendong baca selawat ya. Ustaz, aku selawat sekarang tuh nggak pandai lah. Jadi apa? Selawatku paling selawat badar lah. Boleh Ustaz? Boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah. Jatuh anak dari atas ke bawah. Besar anak sering didengarnya salawat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Takkan pernah dia benci sama anak cucu keturunan Nabi. Alhamdulillah. Ustaz, ya aku baca Quran gak pandai. Jadi selawat bisa Bu? Selawat pun gak tahu Ustaz. Jadi apa yang tahu? Paling inilah Ustaz, aku kan dulu mantan pemain biduan keyboard ya. Ya, jadi yang tahu aku cuma nyanyi Ustaz. Boleh nyanyi? Boleh. Enak-enak lagu nyanyi-nyanyi, kasidah-kasidah. Apalagi dinyanyikan sama ibu-ibu tadi. Senang kali aku dengarnya Bu. Iya. Bu tadi lagu apa namanya? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada yang antar roti sampai sekarang ngeri aku tak berani aku makan. Teringat mati aja dari tadi, makanya gak aku sentuh. Bapak tuh Pak, ayo Ustaz, gak apa, ada pucat aku bilang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, iya boleh dinyanyikan anak lagu-lagu doa, boleh. Apalagi kasih sayangnya Bunda ya. Kasih sayangnya Bunda tidak ada batasnya, siang malam dijaganya, di pangku dan di timangnya, dengan kasih sayangnya. Oh, dengan kasih sayangnya. Di tengah ada doa. Oh Tuhanku yang maha kaya, limpahkanlah kurniamu padanya, panjangkan murah rezeki, yang utama sifat dan setia, jangan lupa, oh jangan lupa. Oh itu jangan lupa Bu, itu yang buat enak lagu mama-mama ini. Dan itu enaknya kalau dilakukan aja, coba nggak dinyanyikan, mana enak itu? Nggak enak ya? Besar anak kita doakan dia jadi anak yang setia. Apa itu Ustaz? Walaupun dia jadi anggota DPR, tetap cinta dia sama pendidikan kita ini. Tepuk tangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk maka mari sama Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatan emas untuk mendidik anak-anak kita dari kecil. Ini kadang mama-mama sekarang bukan dibacakannya anaknya Quran, bukan selawat, digendongnya anaknya, lewat dibuka rumah. Apa kata mama? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Siapa bapakmu? Gak siapa-siapa. Ngeri kali awak Bu, betul. Dibilangnya anaknya entah anak siapa-siapa. Udah dia yang ngandung, dia ngelahirkan, ditanyanya pula anak siapa. Ngeri aku. Anak siapa? Anak siapa? Nah kalau Medan Kriol, anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Siapa bapakmu? Siapa? Terakhir sekolah anaknya ditanya sama gurunya, Dimas ini kau, apa itu Bu? Anak siapa kau Dimas? Jangankan ibu Bu, emak gua juga nggak tahu anak siapa. Lah gara-gara anak siapa, maka jangan anak siapa. Bacakan Quran, selawat dan lain sebagainya. Insya Allah sama pahala kita
mengalir sampai kapanpun anak itu besar, maka insya Allah Allah alirkan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sering bilang gini, kadang aku kalau udah habis ceramah datang mak-mak tuh sama aku, Ustadz doakan Ustadz ya, curhat dia. Biasalah namanya Ustadz, samanya macam aku sama Ustadz Durdi Suntari, sama Ustadz Hendro, sama kami. Jadi biasa kalau udah siap ceramah datang mama-mama itu, Ustaz, apa itu bunda? Curhat orang tuh. Doakan Ustaz ya. Kenapa bunda? Anakku sekarang Ustaz tes PNS Ustaz. Gimana bunda? Di apa sana Ustaz? Di Aceh Ustaz. Doakan Ustaz ya. Nanti kalau anakku lulus, sedekah aku sama anak yatim. Ustaz, iya, doakan Ustaz ya. Anakku sekarang tes Ustaz jadi tentara Ustaz. Di mana? Itu Ustaz di Surabaya Ustaz. Doakan Ustaz ya. Nanti kalau anakku lulus, sedekah aku nanti ke sekolah Ustaz. Ya, itu cerita kalau lu lulus. Kalau enggak lulus, enggak jadi sedekah. Maka Bapak Ibu izin, apa itu Ustaz? Sering orang hari ini mau mendapatkan hasil tapi enggak mau menghasilkan umpan. Yang benar mana Ustaz? Kasih dulu umpannya, jemput dulu rahmat Allah, sayang dulu Allah nengok kita, ridho Allah nengok kita, baru kita minta apa yang kita hajatkan dan niatkan sama Allah. Alhamdulillah. Maka cocok yang dibuat sama Ustaz sama Bapak Yasir itu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Ada niat hajat apa itu Ustaz? Bangun dulu rumah Allah, baru kita minta apa yang kita harapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kalau ceritanya nanti kalau lulus, katanya nanti kalau anak lulus Ustaz, itu kan cerita kalau lulus. Yang sakitnya kadang-kadang kita Pak Budi, apa itu Ustaz? Oh iya, kata Ustaz itu kalau sakit sedekah, kalau sakit sedekah, terakhir kalau nggak sakit nggak sedekah. Demam mau nengok waktu. Nanti malam mau operasi, sorenya dipanggilin anak yatim tuh, nangis-nangis waktu manggilin. Judulnya kalau awak sehat. Ditanya anak yatim tuh kalau awak lewat cemana gitu. Ya kok mati aku cemana nih dipikir. Terakhir 3 hari lagi datang anak yatim tuh, diketok orang tuh pintu. Lekom cemana awak? Ada sampai kami nih wak 40 orang nih wak. Yang sakit tadi yang nyuruh datang tadi wak laki-laki. Yang keluar nih wak perempuan, nengok anak yatim dia muka rumahnya 40 orang, stres lagi wak, nangis lagi dia. Ngapa kalian datang? Lu tapi suruh waktu sekolah bayi aku kan sehat wak kamu. Mana waktu lewatnya udah. Rupanya waktu udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu, apapun niat hajat kita, contoh orang-orang tua kita dulu, apa itu Ustaz? Besok anaknya mau pesta acara akad nikah, apa itu Ustaz? Malamnya dibuat acara kenduri, kirim doa, berbagi sama tetangga, supaya apa? Acara pesta besok dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sama kayak kita buka depot, Pak. Artinya apa? Apapun niat hajat kita, dulu kan cepet dulu rahmat Allah, ridho Allah nengok kita, baru kita minta apa yang kita harapkan sama Allah. Buka depot Ibu. Nah, kau doakan wak anak sayang ya. Kau anak yatim kan, sini kau. Doakan wak anak ya wak. Hari ini buka depot.
nanti doakan wa nak ya. Banyak nanti orang-orang Medan Greo ini beli air sama wa nak ya. Kau doakan wa sayang, kau doakan doakan nak ya. Doakan ya wa, kami doakan ini rezeki untuk kalian nak ya, doakan wa, doakan saya. Tapi jangan lupa juga kau, kenapa Ustaz di muka rumah wa ini pun ada juga jual depot, kau doakan tutup punya dia ya. Amin kata anak yatim. Bakku, ketika kita punya hajat itu kita tuangkan sama orang lain, kita jemput rahmat Allah, diaminkan pada saat itu sama umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang baik itu aminnya kata Imam Ghazali tuhfatul arsh. Allah goncang arsh, Allah turunkan apa yang jadi hajat dan niat kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang punya hajat dan niat baik di tengah-tengah kita, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Saya Fahmi Arif, Allah Rasulullah Sani Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.